Oke, baik, anak-anakku semuanya, kita akan melanjutkan untuk pembahasan soal di TPM Kota Yogyakarta yang pertama untuk mata pelajaran IPA. Oke, untuk nomor 11 ini adalah soal tentang gaya. Nah, tentang gaya. Berarti kita langsung keep bahwa gaya itu F ya. Simbolnya F dari kata force. Force atau F sama dengan massa dikalikan percepatan. F sama dengan M kali A. Nah, di sini kita tahu bahwa ada dua kondisi. Yang pertama ini kondisi di mana si Saiful ini menarik sebuah beban dengan massa 100 kg. Kita ketahui dulu ya. Diketahui bahwa Saiful ini menarik sebuah gerobak ini, troli ya, punya F, di mana F-nya adalah 160 Newton. Lalu dia memiliki massa ya di sini, massanya adalah 100 kg. Nah, setiap ada gaya dan massa pasti dia menghasilkan sebuah percepatan yang pertama. Nah, habis itu di kondisi yang kedua, ini kondisi yang pertama ya, kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, jika benda yang bermassa 20 kg diturunkan, berarti nanti M masanya yang kedua berubah menjadi 80 kg saja karena kan sudah diturunkan. Maka besar gaya yang diperlukan Saiful untuk menarik troli dengan percepatan yang sama. Oke, jadi kita harus mencari gaya dengan percepatan sama. Nah, percepatannya kita dapat dari mana? Ini kan ditanya F2 berapa jika ada syaratnya, jika A1 A yang tadi sama dengan A2 atau percepatannya sama. Berarti otomatis mau nggak mau kita harus mencari percepatan dari kondisi yang pertama. Oke, di kondisi yang pertama F sama dengan M kali A. Berarti kita cari pertama percepatannya adalah A sama dengan F dibagi M. Oke, F tadi F1 ya, ini F1 M1 gitu aja. F1 M1 berarti 160 dibagi 100 sama dengan 1,6 meter per sekon kuadrat. Nah, habis itu percepatannya kita gunakan untuk mencari F yang kedua, karena tadi jika percepatan sama, berarti F yang kedua adalah massa yang kedua dikali percepatan yang kedua. Padahal percepatan 1 dan 2 tadi sama, maka kita bisa menggunakan 1,6 meter per sekon kuadrat tadi. Massa keduanya adalah 80 dikali 1,6. Jawabannya adalah 128 Newton. Gampang toh? Kita lihat paket yang selanjutnya, paket yang B. Kalau paket B ini hampir mirip, cuman dia bedanya adalah dinaikkan. Berarti sama langkahnya, step yang pertama. Oke, step yang pertama kita adalah mencari, diketahui dulu ya. Diketahui F-nya adalah F1-nya 160 Newton. Lalu, kekecilan ya anak-anak ya. Oke, lalu massa yang pertama adalah 80 kg. Terus kondisi kedua, itu F-nya yang dicari, percepatannya adalah percepatan 1 sama dengan percepatan 2, kan ini kasusnya sama. Sementara massanya ditambah, jadi sekarang ada 100 kg. Nah, berarti kita tetap ya mencari percepatan 1 tadi dari kondisi yang pertama. A1 sama dengan F per M1. F1 per M1 160 dibagi 80 sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Nah, dari kondisi yang pertama ini kita bisa gunakan untuk mencari F yang kedua. F yang kedua sama dengan M kali A. Ini massa 2, A-nya A1 sama dengan A2 sama aja ya. Berarti 100 dikali 2 sama dengan 200 Newton. Jawabannya adalah yang B. Begitu, kita lanjut untuk soal nomor 12. Mohon maaf. 12. Nah, ini. Pertanyaannya perlakuan yang tepat. Oke, ini disuruh nyari ya ini. Bidang miring menjadi pilihan agar dengan gaya kecil dapat memindahkan beban berat ke tempat yang lebih tinggi. Semakin panjang bidang miring, semakin kecil gaya yang diperlukan. Semakin panjang bidang miring, semakin kecil gaya yang diperlukan. Jadi tidak memperkecil usahanya. Usahanya sama ya anak-anak. Jadi W1 sama dengan W2. Usahanya sama. F kali S sama dengan F kali S. Nah, kita lihat di sini prinsipnya adalah kita harus ketahui dulu bahwa di sini ada beberapa komponen.
Oke, yang tegak, komponen yang tegak ini adalah H atau ketinggian. Lalu benda ini pasti memiliki beban atau kita sebut sebagai weight atau beban. Orang ini mendorong dengan gaya tertentu, gaya ke atas disebut F. Terus di sini juga punya lintasan. Nah, ini lintasan yang miring. Sisi miring ini adalah space-nya atau S. Sehingga rumusnya itu sebenarnya sederhana. Tegak kali tegak. Nah, ini. Saya ngepalinya gitu ya. Sama dengan miring kali miring. Ini sebenarnya dia konsep usaha ya anak-anak, di mana F1 kali S1 sama dengan F2 kali S2 sebenarnya, karena usahanya sama. Maka kiri dan kanan nanti harus sama. Tegak kali tegak harus sama dengan miring kali miring jika ini mendapatkan sebuah usaha yang sama. Nah, tegaknya berapa di sini? Tegaknya siapa? W kali H sama dengan F kali S, ini harus bernilai sama. Oke. Nah, ini diketahui ya. Pekerja tersebut mempunyai gaya maksimal, berarti F maksimalnya adalah 300 Newton. Sementara peti yang harus dipindahkan W-nya adalah 1200 Newton. Agar peti dapat dipindahkan pekerja tersebut, oke, kita cari kondisi yang tidak ideal dulu. Yang tidak ideal. Tidak ideal atau sesuai gambar, kita cari ya coba. W-nya adalah 1200 kali H-nya 1 meter ya. Sama dengan F-nya adalah yang tadi maksimalnya 300, ini kita ukur maksimal ya. Kali S-nya adalah 3 meter. 1200 sama dengan 900. Nah, ini tidak ideal anak-anak. Nah, tidak pas gitu. Karena usahanya harus sama supaya bisa mendorong itu ke atas, agar petinya ke atas. Nah, kan gayanya maksimal 300. Berarti apa yang harus kita lakukan? Berarti mengotak-atik sebuah bidang miring ini. Kita cek satu-satu yuk. Oke. Kita cek satu-satu. Yang pertama dulu. Pekerja meminta bantuan pekerja lain untuk membantu mendorong gaya 100 Newton. Berarti 300 Newton ini ditambah dengan 100 Newton. Yuk kita cari. Ini kondisi yang pertama. Berarti W sama H-nya tetap sama ya. 1200 dikali 1 sama dengan W-nya, F-nya sekarang ditambah. Dari awalnya tadi cuma 300, sekarang ditambah 100. 300 tambah 100. Nah, kali S-nya adalah 3. Berarti ini 1200 sama dengan 400 kali 3, 1200. Oke, sudah benar ya. Berarti nomor 1 ideal, bisa. Nomor 2, pekerja dapat melakukan sendiri, salah. Enggak, kalau sendiri dia enggak match gitu. Oke, 3, pekerja mengganti bidang menjadi 4 meter. Yuk, yang ketiga. Sekarang yang diganti S-nya. Yang sebelah kiri tetap sama, W kali H-nya tetap sama. Sekarang S-nya diganti. Berarti 300 tetap sama, S-nya diganti 4 meter. Iya, jawabannya adalah yang 1 dan 3. Dia sama-sama 1200, berarti jawabannya 1 dan 3. Begitu. Jawabannya adalah yang B. Paham ya semuanya ya? Oke. Sekarang kita lanjut untuk yang paket B. Oh, ini paket B. Sorry, yang paket A. Ini juga sama ya, teman-teman semuanya ya. Jadi W kali H sama dengan F kali S. Karena tadi di paket 1 sudah, kita tulis saja di sini ya. F-nya itu tadi 250, W-nya adalah 750, S-nya itu 3 meter, meter, dan H-nya adalah 1,5. Oke. W kali H sama dengan F kali S. Kita lihat kondisinya apakah ideal atau tidak. W kali H 750 kali H-nya adalah 1,5 sama dengan F-nya di sini 250 dikali S-nya 3. Ini angkanya tidak enak sekali ya. Yang sebelah kiri. 250 kali 3 ini 750, 750 kali 1,5, 750 tambah ini koma-koma. Berarti tambah 360, berarti 1125 ya. Oke. Coba saya hitung dulu. Maaf ya. Kalau kondisi di luar sedang hujan, mohon maaf ini ada distraction. Jadi karena ya betul 1125. Ini enggak ideal. Nah, kita harus cari di mana kiri dan kanan usahanya harus sama. W1 harus sama dengan W2. 1, pekerja tidak memerlukan, salah. Yang kedua,
Pekerja tersebut membutuhkan bantuan orang lain untuk mendorong gaya. Oke, berarti gayanya ditambah 125 Newton. Kondisi kedua yuk kita cek. Kondisi kedua. Tetap W kali H-nya 750 kali 1,5 sama dengan F-nya ditambah sekarang 250 tambah 125 kali 3. S-nya tetap. Berarti ini 1125, yang ini 250 tambah 125, 325 kali 3 sama ya. 1125. Oke, berarti nomor 2 udah bener nih. Sekarang yang nomor 3, yuk. Nomor 3 tak taruh bawah sini ya. Mengganti bidang miring. Oke, ini 750 kali 1,5 sama dengan yang diganti bidang miringnya. Berarti F-nya tetap sama 250. Nah, S-nya sekarang yang diganti 4,5. Ini 1125. Yang sebelah kanan ini juga 1125. Bener ya, berarti jawabannya 2 dan 3. Gampang toh hasilnya. Cuman angka yang didapatkan di paket A ini agak-agak lumayan ini ya, lumayan jelek. Tapi nggak apa-apa, yang penting konsepnya sudah sama. Oke, nomor 13 ini tentang tekanan pada zat padat. Sebuah balok kayu diletakkan di atas posisi. Perbandingan tekanan di dalam lantai jika letak benda diubah. Oke, berarti ini hanya berbeda kondisi saja tapi bendanya masih sama. Artinya apa? Berarti M1 sama dengan M2, itu berarti bahwa F1 sama dengan F2. Sehingga untuk mencari tekanan 1 banding tekanan 2 itu adalah 1/A1 dibanding 1/A2. Nah, atau bisa dikatakan P1 banding P2 adalah A2 dibanding A1. Jadi tinggal dibalik aja. Kita cari A-nya, luasnya, langsung dibalik aja jadi tekanan. Yuk, kita cari luas yang pertama. Luas berarti yang bawah ya anak-anak, karena ini lantainya di bawah. Berarti luas yang bawah ini A1 sama dengan 30 kali 40. Berarti ini 1200. Ya. Yang kedua, A kedua adalah di situ 20 kali 40. Jangan sampai kekecoh ya. Ini 20 B. Terus yang 40 di sini, yang C di situ, A sama C itu berarti 800. Nah, berarti A1 banding A2 adalah 1200 banding 800. Coret-coret, berarti A1 banding A2 adalah 3 banding 2. Berarti A1 banding A2 aja 3 banding 2, kita tinggal balik. Berarti P1 banding P2 adalah 2 banding 3. Jawabannya adalah delta. Oke, untuk paket yang selanjutnya, ini paket B. Nah, benar. Oke, sekarang kalau ini posisinya berbeda ya. Ini sama kayak tadi ya. P1 banding P2 sama dengan A2 banding A1. Atau A1 banding A2 sama dengan P2 banding P1. Kenapa? Karena tadi masanya sama sehingga gayanya kita abaikan. Atau bukan diabaikan, maksudnya kita anggap sama gitu. Nah, sehingga kita cari luasnya yang posisi 1. Ini adalah langsung aja ya. 20 kali 30 sama dengan 600. Lalu luasnya yang kedua adalah di sini 20 dikali 40. Berarti sama dengan 800. Berarti A1 banding A2 adalah berapa itu? A1 banding A2 600 banding 800. Oke, coret-coret. A1 banding A2 adalah dibagi 2 ya, berarti 3 banding 4. Berarti P1 banding P2 kita tinggal balik saja, berarti 4 banding 3. Begitu ya anak-anakku semuanya. Jadi jawabannya adalah delta juga. Gampang ya untuk tekanan. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 14. Ini adalah soal tentang getaran dan gelombang. Nah, ini gampang sekali sebenarnya. Asalkan kalian tahu 4 hal ya. Yang pertama periode. Periode itu dia adalah T ya. T besar. Rumusnya adalah titin. Nah, ini saya ngapalinnya titin. Dimana T adalah waktu. Aduh, jelek nggak apa-apa ya. N adalah jumlah gelombang. Lalu kalau frekuensi itu kebalikan dari periode.
frekuensi itu fanta. Nah, fanta di mana N adalah jumlah gelombang, T adalah waktu. Terus panjang gelombang atau lambda itu adalah satu bukit ditambah satu lembah. Oke, lambda atau panjang gelombang, satuannya meter. Cepat rambat gelombang V, cepat rambat itu sama dengan lambda kali frekuensi atau V sama dengan lambda bagi periode. Lambda tadi panjang gelombang ya. Yuk kita cari hasil analisisnya satu-satu. Ini sebenarnya soal ini bisa dicari dengan banyak hal, tapi ini gampang ya. Kita bisa langsung lihat di sini. Oke, periode gelombang Y 2 kali periode gelombang X. Kita harus cari satu-satu. TX dulu, titin. Yuk. Waktunya 12 detik ya sampai ujung di sini. 12 per. Kita hitung jumlah gelombangnya. Ingat, satu gelombang adalah satu bukit satu lembah. Berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti N-nya adalah 6. Di sini N-nya adalah 6. Yang kedua yuk N-nya berapa sekalian aja. 1, 2, 3. Berarti N-nya 3. Nah sekarang anak-anak berarti periode X ini adalah 2 sekon. Sementara periode Y adalah titin ya, sama titin. Waktunya 12, jumlahnya 3. Berarti periodenya adalah 4 sekon. Kita cek yang nomor 1. Periode gelombang Y adalah 2 kali periode gelombang X. Berarti betul ya. Jadi jawabannya antara A dan B. Nomor 2 jelas salah gitu ya, karena nggak ada di pilihan. Coba nomor 2 kalau pengen tahu, Fx sama dengan N per T, kita balik. Berarti 6 per 12 sama dengan setengah. Kalau F yang Y kita balik juga, 3 per 12 sama dengan 1/4. Berarti kan otomatis Y 2 kali, salah harusnya Y itu setengah kali. Sekarang panjang gelombang yang ketiga. Lambda X, satu bukit satu lembahnya kita lihat di sini ya, yang X ya. Satu bukit satu lembahnya, di sini 40 cm itu dari titik ini sampai ke titik yang ini. Terdiri dari, coba kita lihat, kita potong ya, pakai warna biru aja. Kita lihat di situ, oke, dari sini sampai sini, ya. Ada berapa gelombang ini? Yang atas ini 1/4. Kita lihat tengah aja. 1, 1,5, tambah 1/4 dan 1/4. Berarti ada 2 gelombang ini. Yang 40 cm untuk 2 gelombang. Berarti 40 per 2. Berarti lambdanya adalah 20 cm yang X. Sekarang yang Y. Yuk. Yang Y pakai merah aja ya. Yang Y dari sini sampai ke sini. Satu lembah, ini ada satu lembah ya. Ada tadi belum tak lihatin ya. Ini ada yang awal tadi ini, kenapa kok bisa 2 gelombang? Ini anak-anak. Yang di tengah ini 1,5 tambah 1/4 dan 1/4 berarti 2. Sehingga 40 bagi 2 20 cm gitu ya. Nah, yang kedua ini 80 cm itu dari sini sampai sini. Ada satu lembah, setengah bukit dan setengah bukit, kalau digabung jadi satu bukit berarti dia satu gelombang. Nah, berarti lambda Y, lambda Y itu adalah 80 cm. Sehingga panjang gelombang X setengah kali gelombang Y betul. Berarti jawabannya adalah 1 dan 3 gitu ya. Kalau cepat rambat ini salah ya. Salah karena frekuensinya kan besar yang X ya. Berarti yang X harusnya lebih kecil dibanding yang X harusnya lebih lambat gitu daripada yang Y, karena yang Y dia lebih cepat. Oke, lanjut yang paket B. Sama kayak yang tadi ya. Coba periodenya. Ini N-nya dulu. N-nya yang pertama 1, 2, 3 ada 3. N-nya yang kedua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6. Oke. N itu jumlah gelombangnya ya, satu bukit satu lembahnya. Periode gelombang P 2 kali gelombang Q. Oke, coba yuk. TP sama dengan titin. Nah, waktunya adalah 12 dibagi N-nya 3 berarti 4 sekon. Sekarang nomor 1 ya. Yang TQ titin juga. T-nya 12, N-nya adalah 6 berarti 2 sekon. Periode gelombang P 2 kali gelombang Q. Betul ya nomor 1. Oke. Sekarang nomor 2.
Frekuensi gelombang Fanta kebalik ya. VP balikannya, berarti ini 1/4, FY adalah setengah. Karena cuma dibalik aja, Fanta, jadi frekuensi itu kebalikan dari periode. Berarti frekuensi gelombang P 2 kali adalah salah. Berarti nggak boleh milih yang ada duanya gitu, antara 1 atau 1,3 atau 1,4. Sekarang yuk, yang nomor 3. Panjang gelombang yang P, delta P, 80 cm ini untuk satu gelombang ya anak-anak. Berarti lambda P itu 80 cm. Sementara lambda Y sama kayak yang tadi 40 cm ini untuk dua gelombang. Sehingga lambdanya adalah 20 cm. Panjang gelombang P 4 kali panjang gelombang Q. Berarti jawabannya adalah 1 dan 3. Begitu. Oke. Untuk nomor 15 ini adalah sebuah garputala. Pokoknya kuncinya adalah membaca anak-anak. Tabung besar diisi air sampai ketinggian 20 cm. Oke. Tabung kecil yang terbuka di kedua ujungnya dicelupkan membentuk kolom udara ya. Pada kondisi 1, kita lihat kondisi 1. Bunyi garputala tidak terdengar. Berarti nomor 1 ini diabaikan saja. Karena apa? Dia tidak terdengar, belum resonansi. Kemarin banyak yang salah ya. Oke. Terus tabung ditarik ke atas perlahan-lahan dan bunyi garputala terdengar keras pertama kali. Berarti yang kondisi kedua ini N-nya adalah 1. Karena terdengar keras pertama kali. Kita harus analisis bahwa 15 cm itu apanya? Ini adalah kolom udaranya anak-anak. Ini adalah kolom udara. Jadi pada keadaan udara 15 cm itu terjadi resonansi pertama gitu. Maksudnya begitu. Nah, kolom udara itu simbolnya adalah L. Berarti L-nya di situ 15 cm. Kita harus ubah dalam bentuk meter ya. Berarti 0,15 meter. Oke, lanjut. N-nya 1. Jika cepat rambat bunyi di udara, V adalah 330 meter per sekon, maka frekuensi yang ditanya adalah frekuensinya berapa. Oke, kita lihat di sini ada kecepatan rambat, ada frekuensi. Berarti pasti kita menanya frekuensi, berarti nanti salah satu besaran yang ada V sama dengan lambda kali frekuensi. Berarti kita harus mencari lambdanya, karena untuk mencari frekuensi adalah V dibagi lambda atau panjang gelombang. Kita bisa cari panjang gelombangnya dari rumus ini anak-anak. Panjang gelombang sama dengan 4 kali L. Ini sudah pasti 4 kali. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena ini jumlah panjang gelombang yang saling memantul gitu ya. Kalian bisa pelajari lagi. Dan 2N-1. Nah ini. 4 itu pasti. Jadi besok kalau ada soal resonansi, langsung saja panjang kolom udaranya dikali 4. Terus dibagi N-nya, bunyi keras keberapa kali 2 langsung dikurangi 1. Kalau yang pertama berarti ya 2 kali 1, 2 kurangi 1 berarti 1. Kalau kedua berarti ya sudah tinggal 2 kali 2 kurangi 1. Berarti 4 kurangi 1, 3. Lambda sama dengan 4 kali 0,15 dibagi 2 kali 1 min 1. Berarti 4 kali 0,15 itu sama dengan 0,6 dibagi 1. Berarti lambdanya adalah 0,6 meter. Oke, sekarang untuk mencari frekuensi sama dengan V dibagi lambda. V-nya 330 dibagi lambdanya 0,6. Ini sama aja kayak 330 dibagi 6/10. Berarti sama aja 10-nya naik 3.300 dibagi 6. Sama dengan 550 Hz. Jawabannya adalah C. Gampang ya? Sebenarnya kuncinya adalah di kalian mengetahui lambdanya, panjang gelombangnya. Sekarang kita akan pindah ke paket yang B. Ini juga sama, yang berbeda hanya apa? Yang berbeda hanya kecepatan rambat bunyi di udaranya saja. Oke, di situ L-nya, panjang kolom udaranya 20 cm. Oh, L-nya juga berubah ya. 0,2 meter. Terus V-nya adalah 340 meter per sekon. Ditanya sama frekuensinya berapa begitu. Oke. Sama. V sama dengan lambda kali frekuensi, berarti frekuensi sama dengan V dibagi lambda. Kita cari lambdanya kayak tadi. Lambda sama dengan 4 kali L dibagi 2N-1. Ini sama ya, keras. Bunyi garputala terdengar keras pada kondisi 2. Berarti ini N-nya baru pertama kali terdengar keras gitu ya. Pada pertama berarti
sekarang walaupun ini dari kondisi keras pertama, tapi dia terdengar keras pada kondisi 1 untuk yang pertama kalinya setelah ditarik gitu. 4 kali 0,2 dibagi 2 kali 1 min 1. Berarti sama dengan 0,8 dibagi 1. Berarti lambdanya 0,8 meter. Habis itu frekuensi sama dengan V dibagi lambda. Berarti V-nya 340 dibagi 0,8 sama kayak tadi, berarti 3400 dibagi 8 sama dengan 425 Hz. Jawabannya adalah yang cendol. Gitu ya anak-anak semuanya, bisa ya. Oke, nomor 16 ya, ini adalah proyektor. Jadi proyektor digunakan untuk memproyeksikan sebuah film. Nah ini kita coba cari. Oke, lompat ke bawah. Opsi jawabannya saya copy dulu. Bentar. Oke, saya naikkan, digesernya. Ya. Slide dan layar harus digeser di posisi semula terhadap lensa sampai dipeloi bayangan dan perbesaran yang diinginkan. Jika perbesaran bayangan diinginkan sebesar 40 kali, maka layar harus digeser jauh. Jadi gini. Ini adalah sebuah proyektor. Jadi proyektor ini adalah di sini anak-anak, di gambar ini adalah sebuah sumber cahayanya. Jadi di sini ada sumber cahaya, di sini adalah layarnya. Nah, ketika kita ingin mengubah perbesaran pada bayangan, berarti kita harus memundurkan atau memajukan atau memundurkan, mengubah ini jarak bayangannya. Jarak bendanya. Dari mengubah lensanya gitu ya ke slide-nya. Lalu otomatis nanti jarak bayangannya juga akan ikut berpindah. Kita ketahui dulu ya, diketahui. S jarak benda sama dengan 21 cm, sementara jarak bayangan S aksen adalah 420 cm. Sekarang kita ketahui perbesaran yang diinginkan adalah 40 kali ya. Ini yang diinginkan, bukan perbesaran gambar ini loh ya. Perbesaran ini yang diinginkan. Berapa? Syaratnya harus menggeser. Maka layar harus menggeser, ditanyanya adalah berapa besar bayangan kedua bukan besar bayangan kedua. Digeser sejauh berarti besar bayangan kedua dikurangi besar bayangan yang pertama itu berapa. Kayak gitu. Logikanya berarti kita harus mencari besar bayangan kedua, setelah diperbesar, habis itu kita akan kurangi dengan bayangan yang pertama. Jawabannya itu. Nah, ingat konsep bahwa M atau perbesaran itu adalah S aksen dibagi S atau bayangan dibagi objek. Dan juga ingat konsep untuk mencari fokus. 1/S ditambah 1/S aksen. Dua rumus ini akan kita gunakan. Kenapa? Karena rumus M perbesaran kita akan substitusikan ke dalam rumus mencari fokus. Ini di sini nanti. Nah, kita bayangkan dulu ya anak-anak. Ini maksudnya gimana soalnya? Kita nyari fokus dulu yang pertama, atau kita nyari perbesaran dulu. Ini kan yang mau diubah perbesarannya, ya kan? Step yang pertama harus kita lakukan di sini adalah melihat bahwa ini akan mengubah sebuah perbesaran. Berarti yang kita akan ubah adalah perbesarannya dan jarak benda serta jarak bayangannya. Berarti kita punya clue perbesarannya di situ adalah 40 kali. Berarti otomatis 40 sama dengan S aksen dibagi S. Sehingga ini kita pindah, S dikali 40 sama dengan S aksen. Atau S aksen sama dengan 40S. Ini kita dapat persamaan yang pertama. Oke. Lalu yang kedua, bayangan nanti, ini cara bacanya gimana? Bayangan kedua nanti, ini berarti yang kedua ya. S kedua, ya ini yang kedua. Nah, bayangan yang kedua nanti itu adalah besarnya 40 kali lebih besar dari dari jarak bendanya nanti yang kedua. Berarti kita harus mencari apa? Mencari fokusnya dulu supaya kita bisa mencari jarak bayangan dan jarak bendanya. Kita cari fokus dulu pada lensa ini. 1/21 ditambah 420 sama dengan dibagi per 420 berarti 20 ditambah 1. 1/F sama dengan 21/420.
Berarti F sama dengan 420 dibagi 21. Berarti 20 cm. Ketemulah fokusnya. Nah, kalau sudah, apa yang kita lakukan? Kita akan mensubstitusikan. Sudah ketemu F, sudah ketemu S, dan perbesarannya, kita akan ubah rumusnya. Jadi 1/f tadi sama dengan 1/S2 ditambah 1/S2 aksen atau S bayangan yang kedua. Ini jarak yang kedua berapa? Jarak bayangannya berapa? Nah, kita akan substitusikan anak-anak. F-nya kita ganti dengan 20. Ini ya. 20 cm. Jadi 20 ini kita ubah di F-nya di sini. Terus habis itu S2-nya masih tetap. Nah, tambah. Nah, lalu S2 aksennya ini tadi dari perbesaran kita substitusikan, kita masukkan ke S2 aksennya. Sehingga kita dapat temukan yang ini nanti, ini kita pindah ke sini. Jadi 1/40 S2. Gitu ya. Saya hapus lagi karena kotor. Berarti 1/40 S2. Paham ya? Kali S2 di situ. Sehingga kita akan samakan penyebutnya 1/20 sama dengan 1/40 S2 kali S2. Yang atas dikali 40, yang ini dikali 1. Berarti 1/20 sama dengan 1/40 S2. Yang atas 41. Nah, ini kita tinggal kali silang. 40 kali S2 sama dengan 41 kali 20. Nah, ini bisa kita coret-coret, hasilnya 2. Entah? Saya naikkan ya. Sorry, saya perkecil ya biar bisa naik ya. Ini yang atas sudah kan. Nah, gini. Berarti S2 sama dengan 41/2. 41 bagi 2 sama dengan 20,5. Yang kedua udah ketemu S2, padahal apa tadi teman-teman? S2 itu adalah ini. S2 aksen sama dengan 40 S2. Berarti kita bisa mensubstitusikan lagi S2 aksen sama dengan 40 S2 tadi. Berarti S2 aksen sama dengan 40 dikali S2-nya 20,5. Berarti sama dengan berapa? 820 cm. Ini baru apa? Baru bayangan yang kedua. Besar bayangan yang kedua yang ditanyakan layar harus digeser sejauh. Berarti kita udah punya 420 cm. Kita geser berarti S2 aksen dikurangi S1 aksen tadi. Sama dengan, sorry ini tak tutup. Berarti sama dengan 820 kurangi 420. Sama dengan 400 cm menjauhi. Jawabannya adalah yang A. Kenapa menjauhi? Kan didoke, dijauhkan biar makin besar gitu. Gampang ya? Langkahnya memang besar karena ini harus mensubstitusikan. Ini saya gambarkan, yang ini, yang biru ini. Ini kita masukkan ke sini, anak-anak. Ya, sorry. Salah. Yang ini, biru ini kita masukkan ke sini tadi. Nah, S2 itu. Terus yang 20 cm kita masukkan ke sini. Gitu ya, caranya ya. Kita lihat paket yang B sekarang. Mohon maaf apabila ada suara hujan yang mengganggu ya. Saya mencoba sebisa mungkin untuk menjelaskan di sini. Oke. Saya akan enter. Ini sama ya. Sama dengan yang tadi. Coba saya akan ubah gambarnya ke bawah. Oh, saya tidak mau berpindah. Harus di paste special. Oke, diperkecil aja coba. Ya, bisa. Oke, sekarang kita lihat yang ini sama dengan yang tadi. Bedanya apa? Bedanya cuman perbesarannya. Diketahui M-nya di sini 50 kali, S aksennya S bayangannya di sini, S aksennya 420. Caranya sama dengan yang tadi ya. M sama dengan S aksen dibagi S, lalu 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Langkah yang pertama kita tentukan perbesarannya tadi, berarti 50 sama dengan S aksen dibagi S. Berarti S kali 50 sama dengan S aksen atau S bayangan. Berarti S aksen sama dengan 50 kali S sama kayak yang tadi. Selanjutnya kita cari F ya teman-teman semua. 1/S ditambah 1/S aksen.
Berarti 1/f sama dengan 1/21 ditambah 1/420. Oke, jadi ini kita samakan 420, yang di sini 20 ditambah 1. Ya, ini sama kayak tadi ya. Sama kayak tadi, berarti F sama dengan 420 bagi 21, F-nya 20 cm, sama. Nah, sehingga kita bisa substitusikan 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Kita ubah 1/f-nya jadi, ini sorry S2 ya, biar sama kayak yang tadi, yang kedua. Iya. Berarti S2 sekarang. 1/f-nya tadi 20 sama dengan 1/s2-nya S2 ditambah 1/50 S2. Ya, kita jadikan per 50. Nah, S2 yang ini 50 ditambah 1. Berarti 1/20 sama dengan 51/50 kali S2. Nah, kita kali silang, 50 kali S2 sama dengan 20 kali 51. Kita coret nolnya. Berarti S2 sama dengan 102 kali 51, berarti 102 dibagi 5 ya. Berarti sama kayak tadi ya. Tapi ini jawabannya adalah 20,4. 20,4, iya betul. Yes. Berarti S2 20,4. Nah, S2 aksen berapa? S2 aksen sama dengan 50 kali S2 kali 20,4. Nah, ini jawabannya adalah 1020 cm. Nah, padahal yang ditanya adalah digeser sejauh, sama kayak tadi, S2 aksen dikurangi S1 aksen sama dengan 1020 dikurangi 420. Jadi jawabannya adalah 600 cm menjauhi lensa. Jawabannya B. Begitu ya teman-teman semuanya ya, bisa ya.